Assalamualaikum Bu Reza. Waalaikumsalam, Bu Fadli. Selamat pagi Bu Reza, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Bu Fadli, alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Bu Fadli nih? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, begini loh Bu Fadli, saya ingin mengobrol sedikit dengan Bu Fadli nih. Kira-kira Bu Fadli ada waktu tidak? Ada, sekarang saya lagi santai, Mmm, kebetulan kelas saya lagi ada mata pelajaran lain yang ngajar yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, silakan mhm. Ibu, ada yang ingin diobrolkan? Iya Bu Fadli, saya ini pengen di-coaching nih sama Bu Fadli nih. Saya ini sedang bingung dalam menghadapi kelas saya nih, khususnya kan saya ngajar matematika nih Bu Fadli ya. Iya. Jadi, eee, terutama ini ada beberapa siswa saya yang tidak aktif tidak aktif banget nih dalam pembelajaran ini, dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi Bu Reza sekarang sedang bingung karena di Mhm, kelas Ibu ada beberapa siswa yang tidak aktif ya dalam mhm, mengikuti pembelajaran matematika yang Ibu ajarkan. mhm, Oke, siap Bu, saya mengerti ya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini ya, kita ketemu solusinya ya Bu. Mari kita bahas masalah ini bersama-sama ya Bu. oke, Pertama-tama, apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran matematika di kelas Ibu itu? oke, Khususnya mhm, terkait partisipasi siswa tadi. iya. Jadi Ibu, tujuan saya itu adalah ingin membuat semua siswa saya ini, aktif terlibat dalam pembelajaran matematika. Jadi saya tidak ingin anak itu hanya mendengar saja, saya ingin mereka itu berpartisipasi dalam diskusi, dia aktif, lalu ketika ada pertanyaan dia berani menjawab, saya ingin anak-anak itu mau menyelesaikan, berani maju ke depan untuk menyelesaikan tugas atau pertanyaan-pertanyaan dari saya atau mempresentasikan tugasnya, itu yang saya inginkan, Bu. Jadi tujuan Bu Reza itu, jadi Ibu Reza itu ingin membuat semua siswa itu aktif ya, terlibat dalam Mhm, pembelajaran mhm, matematika tadi. mhm, mhm, Jadi Ibu berharap juga tidak hanya mendengarkan, harus mhm, berpartisipasi dalam diskusi ya seluruh siswa. mhm, mhm, Siswa itu juga harus mengajukan pertanyaan dan mhm. berani mencoba menyelesaikan pertanyaannya. Begitu kan Bu? Iya, Bu Fadli. Itu menurut saya tujuan yang sangat bagus ya Bu Reza. Mhm. Sekarang, bisakah Ibu ceritakan ya lebih detail tentang situasi yang tidak aktif ini, seperti apa ya? Apa yang Ibu amati? Oke. Jadi begini, Bu, jadi hampir nih beberapa kelas itu, dalam setiap kelas itu ada sekitar 4 atau 5 orang itu yang sangat pasif di dalam pembelajaran, di mana ketika mereka ini jarang sekali mengangkat menunjuk tangan nih, kalau saya mengajukan, "Ada pertanyaan tidak?" Mereka itu nggak pernah nunjuk tangan. Padahal saya tahu nih, Bu, anak ini sebenarnya belum mengerti, tapi tidak berani bertanya. Terus juga, kalau saya mendekati mereka, mereka itu tidak berani melakukan kontak mata dengan saya, begitu, Bu. Lalu mereka ini pokoknya tidak mau ikut terlibat langsung dalam diskusi. Jadi nilai-nilai padahal saya tahu nih, Bu, nilai-nilai mereka ini sebenarnya cenderung di bawah rata-rata ini. Itu yang membuat saya galau nih, Bu. Oh, jadi di kelas Ibu Reza ada sekitar 5 atau 6 orang ya siswa Mhm. yang tidak pasif maksudnya ya, yang pasif Yang Bu. pasif iya, yang pasif. Ya, jadi siswa ini, jarang mengangkat tangan untuk menjawab Mhm, pertanyaan Bu Reza, tidak pernah mhm, bertanya juga ya, dan mhm, selalu menghindari kontak mata ya dari ketika Ibu Reza mencoba mhm, melibatkannya. mhm, mhm, Oh begitu ya Bu. mhm, Dari yang Bu Reza sampaikan ini, mhm, kita bisa ya mengidentifikasi seberapa masalah utamanya tadi. Yang mhm, pertama tadi kan kurangnya partisipasi aktif, mhm, keengganan untuk bertanya, dan mhm, kemudian kurangnya pemahaman materi yang menyebabkan mhm. nilai siswa ini rendah ya. Iya, Apakah Bu. ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan dalam identifikasi masalah ini? Oh, iya. Sepertinya saya lihat anak-anak ini
kurang percaya diri juga Ibu, dalam, matematika ini. Lalu karena dia kurang percaya diri ini, sepertinya mereka takut membuat kesalahan di depan teman-temannya, mungkin seperti itu, Bu. Nah, oke ya. Jika Bu Reza skalakan ya dari Mhm, 1 sampai 10 ya, di mana mhm, itu skala 1 kan sangat tidak aktif ya, dan mhm, skala 10 itu sangat aktif. mhm. Bagaimana ya Bu Reza menilai tingkat partisipasi anak-anak yang bermasalah ini? Kalau dari pengamatan saya nih Bu, mereka ini, eee, tingkat partisipasinya itu di angka 3 atau 4 lah begitu Bu Fadli, karena mereka itu sangat minim sekali keaktifannya, hampir tidak pernah terlibat itu, susah saya jadinya Bu, begitu Bu Fadli. Hmm, jadi kalau menurut pendapat saya, Mmm, ini ya merupakan observasi yang sangat baik ya Bu. mhm, Sekarang ini kita pikirkan ya beberapa rencana atau strategi ya, mungkin mhm. bisa membantu Ibu Reza dalam mengatasi situasi seperti ini. Apa ada ide-ide Ibu yang Ibu miliki seperti itu? Ide-ide yang lain Ibu yang baru Ibu miliki? Mhm. Jadi saya itu pengen ya Ibu ya, saya itu mungkin mencoba pendekatan secara personal gitu kepada anak ini, tapi saya tidak yakin Ibu bagaimana melakukannya, karena saya takut ketika saya melakukan pembicaraan, itu anak ini merasa malu, begitu Bu, di depan kelas itu. Nah, kalau menurut pendapat saya, Mmm, itu pemikiran yang baik, Bu. mmm, Kita iya, ini kan sebagai guru memang perlu berhati-hati ya, agar iya, anak-anak ini tidak merasa malu. mhm, Kalau menurut Bu Reza, mhm. bagaimana ya Bu Reza akan melakukan pendekatan tersebut, tetapi mereka anak-anak kita ini tidak merasa terekspos, bagaimana ya Bu? Iya, jadi saya udah memikirkan ini, Bu. Rencana saya itu, saya ingin menyediakan waktu nih, menyediakan waktu konsultasi one to one untuk anak ini, tapi di luar jam pembelajaran. Jadi, kawan-kawannya mungkin tidak tahu ketika saya melakukan ini, itu rencana saya. Lalu ketika itu juga saya langsung melakukan restitusi. Nah, lalu saya untuk keaktifan di kelas nih rencana saya nih, Bu, saya akan melakukan menggunakan kartu anonim untuk bagaimana berpendapat tentang pembelajaran. Jadi rencana saya itu saya buat, kartu atau Post-it kasih setiap anak itu saya kasih, jadi mereka akan mencurahkan pendapatnya atau jawaban mereka ditempel di kelas tanpa nama. Jadi mereka tidak yang kawan-kawan lain nggak tahu siapa-siapa aja nih jawaban siapa, begitu. Bagaimana menurut Bu Fadli nih Kalau kira-kira? menurut, Ibu, pemikiran yang sangat bagus itu Bu. Heeh, Nah, sekarang mari kita fokuskan tindakan spesifik yang akan mhm, Ibu ambil. Apa mhm, yang akan Ibu Reza lakukan untuk memulai menerapkan strategi ini, Ibu? mhm. Jadi untuk menerapkan strategi ini, eee, saya bermula dengan membuat kartu mungkin, Bu. Membuat kartu. Membuat kartu untuk pendapat ini, pendapat dalam kelas ya, Bu, atau jawaban-jawaban dari kelas, lalu menjadwalkan sesi sesi konsultasi nih, menjadwalkan sesi konsultasi singkat di luar jam pembelajaran mungkin, Bu. Itu dan rencananya mungkin saya akan melakukannya itu, eee, ini hari ini hari Selasa, mungkin saya mulai menjadwalkannya mulai hari Senin, Ibu. Rencana yang solid ya, Bu. Mhm, Sekarang mari mhm, kita bicarakan tentang ya, bagaimana Bu Reza ini akan memastikan bahwa mmm, rencana ini terlaksana dan bagaimana Bu Reza akan mengatur keberhasilannya. mhm. Jadi untuk ini saya mungkin membuat catatan-catatan harian tentang
catatan-catatan kecil Bu ya, atau Mhm. lembaran-lembaran untuk melihat tentang partisipasi siswa ini nih, yang khususnya yang mereka pasif ini, yang tidak aktif ini Bu. Saya buat catatan khusus untuk mereka, lalu saya juga meminta umpan balik dari anonim ini, dari seluruh kelas tentang penggunaan kartu respon, bagaimana tanggapan mereka, lalu saya juga mengaktifkan kelompok-kelompoknya dalam kegiatan pembelajaran. Lalu saya juga untuk sesi konsultasi ini, saya akan mencatat lagi nih, lebih lebih mendetail lagi mungkin poin-poin yang utama yang ingin saya, libatkan ini, yang akan saya tanya kepada anak tersebut agar agar ada kemajuan dari yang anak yang mau saya amati ini, Bu. Itu cara yang sangat bagus ya, Bu, kalau pendapat saya, ya. Mhm, Itu, cara yang bagus untuk bertanggung jawab ya atas pelaksanaan rencana ini ya. mhm. Kira-kira, ada ide lain nggak, Bu, untuk masalah ini? Jadi, mungkin kan tujuan saya di sini adalah anak ini aktif ya, Bu, ya. Mungkin saya mau cari referensi nih lihat-lihat di Google nih atau YouTube tentang praktik baik cara mengajar yang meningkatkan aktivitas aktivitas anak nih dalam kelas itu, Bu. Wah, jadi nggak sabar nih saya mau mendengar hasil dari rencana Mhm Bu Reza ini. mhm. Kapan ya kita bisa ngobrol lagi ya Bu Reza? Mbak, kapan ya, Bu, ya? Kan saya mau ini nih, melaksanakan nih apa yang saya rencanakan. Kira-kira 2 minggu lagi nih saya mau menerapkan dulu strategi di kelas-kelas, ada beberapa kelas ya yang saya ajar nih. 2 minggu lagi kita ketemu lagi nih, Bu. Bagaimana? Setuju Heeh setuju ya, saya heeh, akan membuat jadwal pertemuan kita untuk 2 minggu dari sekarang, mhm. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan atau ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Nah, mungkin itu dulu, Bu. Saya ini udah nggak sabar nih mau mempraktekkan ini kepada anak-anak saya Ya, dan doakan ya, Bu, ya, ini ya, berhasil ini. Terima kasih banyak Bu Fadli ya, sudah setelah saya bicara sama Ibu Fadli ini saya udah agak nampak tercerahkan, udah agak lega ini, dan berusaha ini mengatasi masalah anak-anak saya ini Bu Fadli. sama-sama ya Bu Reza, saya Heeh, yakin ya dengan pendekatan ini ya, Bu Reza mhm akan melihat ya peningkatan partisipasi di kelas mhm. matematikanya nanti ya. Jangan ragu Amin ya Allah. untuk menghubungi saya ya jika ada Oke. pertanyaan atau kendala selama 2 Mhm minggu ke depan. Sampai mhm. jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu. Iya, masih sampai jumpa Bu Fadli. Terima kasih banyak Bu Fadli. Saya Sama-sama. mau mempersiapkan ini model-modelnya, lalu kartu-kartunya juga mau saya siapkan. Terima kasih Bu Fadli, sampai jumpa lagi. Terima kasih juga, sampai jumpa 2 minggu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.